Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang di acara Break, bicara tentang kualitatif dan tidak terasa Bapak Ibu, hari ini kita memasuki episode ke-8 dan tema bulan Juni ini ialah pengumpulan data in-depth interview versus FGD. Nah, hari ini Bapak Ibu pembicara kita yaitu Ibu Dr. Tristanti Effendi, SKP MKes, mohon maaf maksud kami SKP MKes, dimoderatori oleh Ibu Dr. Supriyati, Esos MKes. Baik, langsung saja ke moderator kita hari ini yaitu Ibu Supriyati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gitka. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Sobat Break yang saya hormati. Salam sehat, semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat hari ini. Baik, Bapak Ibu Sobat Break, luar biasa, ini break yang dimulai dari bulan April ya Mbak Gitka ya? Betul Ibu, dari mulai bulan April sampai saat ini masuk ke episode ke-8. Iya, hari ini sudah masuk ke episode ke-8 dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Gitka bahwa kita hari ini memulai tentang metode pengumpulan data. Kalau di awal sudah dimulai tentang mengapa kita riset kualitatif, kemudian berbagai paradigma sudah dibahas di break ini, dan hari ini kita akan membahas metode pengumpulan data yaitu in-depth interview dan juga focus group discussion. Ya. Baik, Sobat Break, hari ini kita bersama dengan narasumber kita hari ini luar biasa ya, Ibu Dr. Tristanti Effendi, SKP MKes. Beliau adalah dosen senior di Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Beliau S1 dari Universitas Indonesia, kemudian S2 dari UGM, dan S3-nya dari Belanda dengan disertasi The Quality of Palliative Care for Patients with Cancer in Indonesia. Luar biasa. Beliau ini sudah banyak sekali berkecimpung di riset-riset kualitatif ya, karena memang bidang beliau ini sangat memerlukan riset-riset tentang kualitatif. Dan kalau Bapak Ibu menyaksikan di sini, saya tidak menampilkan semua profil beliau ya. Kalau harus saya sampaikan ada 15 halaman CV-nya ya. Nanti sampai sore hanya membahas CV beliau begitu ya. Jadi beliau selain sebagai dosen di keperawatan ya di FKKMK, ini banyak sekali yang kemudian beliau lakukan ya, termasuk menjadi asesor Lambeteke, CEO Lotus Jaya Sahtera, kemudian ya berbagai hal, tapi yang jelas di sini beliau sangat concern dengan kualitatif ya. Kalau kemudian kita cermati publikasi beliau yang kualitatif juga sangat banyak ya. Selain publikasi original artikel, itu juga beliau juga menulis beberapa buku ya, dan juga proceeding untuk conference ini juga ya tidak diragukan lagi expertise beliau di bidang ini, bagaimana kemudian untuk mengumpulkan data kualitatif ya, baik itu wawancara mendalam ataupun focus group discussion. Mungkin kita sapa dulu. Selamat siang Bu Tanti. Selamat siang Bu Supri dan semua Sobat Break. Oke, sehat Bu Tanti? Selalu. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, kita Sobat Break. Iya, Sobat Break yang berbahagia, jadi mungkin tanpa memperpanjang ya, beliau ini kalau kemudian saya harus mengenalkan semuanya akan banyak ya, akan banyak sekali jelas pengalaman beliau ya, dan hari ini mungkin seringkali kita ketika melakukan riset-riset kualitatif, kemudian kita bingung, ini penelitian saya akan saya kumpulkan dengan wawancara mendalam atau dengan diskusi kelompok terarah, mana yang lebih pas? Terus harus apa dulu dan sebagainya. Nah, saya kira berbagai pertanyaan yang seringkali muncul ketika kita menyusun proposal penelitian kualitatif nanti akan terjawab di sesi ini. Ya, mungkin begitu Bu Tanti. Jadi tanpa memperpanjang waktu, silahkan kepada Ibu Tristanti Effendi, waktu saya persilahkan. Makasih banyak Bu Supri perkenalannya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, silahkan Bu Tanti. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, terima kasih. Ya, saya
memulai presentasi atau share terkait dengan in-depth interview versus focus group discussion. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari tim BRIK ya. Acaranya luar biasa, menginspirasi karena setiap minggu ini selama dari sejak awal berturut-turut itu saya rasa konsisten selalu hadir ya, bahkan di saat Lebaran pun tetap mengudara ya, dan didukung oleh Radio Raisa. Saya rasa ini adalah kegiatan yang sangat positif dan makin membuat penelitian kualitatif. Mudah-mudahan tidak lagi menjadi hal-hal yang dianggap sulit atau bahkan ada yang menganggap penelitian kualitatif itu kurang jerimet apa kurang bonafit atau kurang apa pada zaman beberapa waktu yang lalu ya. Betul, tapi kalau untuk saat ini saya rasa sudah terjadi pergeseran yang banyak. Sudah mulai banyak dilirik oleh teman-teman tenaga kesehatan, dan mudah-mudahan dengan ada acara BRIK ini semakin dicintai oleh teman-teman di tenaga kesehatan berbagai profesi. Ya, saya akan langsung saja memanfaatkan waktu yang hanya berapa ini, saya dikasih waktu berapa lama ya Bu Supri? Ya, 30 menit ya Bu Tanti, biar nanti kita diskusinya bisa lebih banyak. Baik, ya. 30 menit untuk men-sharingkan apa yang sudah saya siapkan. Jadi kalau judulnya mau in-depth interview atau mau focus group discussion ya, gitu ya. Nah, itu yang sering kali bingung, galau gitu ya. Oh iya. Oke, baik. Saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Saya yakin Bu Supri sebagai moderator juga sangat paham terkait dengan penelitian kualitatif. Bahkan di sini juga ada bidannya acara ngebrik ini ada di sini. Saya nggak tahu Prof. Uut sudah hadir atau belum. Dan juga ada Bu Sinta yang saya sudah lihat. Nanti pada saat diskusi mungkin juga bisa menyumbangkan pemikirannya kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan gitu ya. Jadi saya akan memulai mengapa sih penelitian itu kok memilih kita melakukan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif kan itu sudah hal yang sangat sering dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan. Lalu kenapa harus memilih penelitian kualitatif gitu ya? Oke. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa kita eksplor, informasi yang kita butuhkan terkait dengan data yang kita kumpulkan itu hanya bisa didapatkan informasi yang lebih detail, lebih kaya dengan penelitian kualitatif. Karena kalau yang kuantitatif nanti yang akan kita dapatkan sekian persen pasien puas misalnya. Tetapi kalau untuk penelitian kualitatif kita akan bisa menggali puasnya dalam hal apa ya? Kalau belum puas itu kenapa ya? Sehingga kita bisa jerimet, tanya detail sekali. Maka ada yang kita akan pelajari ini sama-sama dipahami adalah in-depth interview. Memahami secara lebih mendalam tentang berbagai hal, baik persepsi maupun pengalaman maupun apa yang ingin kita gali dari partisipan gitu. Nah, untuk itu saya ingin refresh aja ini terkait dengan mengapa dan bagaimana kita akan mengambil keputusan mau ini atau ini, gitu ya. Sebetulnya untuk mendapatkan data kualitatif itu kita pilihannya tidak hanya sekedar in-depth interview atau focus group discussion ya, tidak cuma dua itu. Iya, yang dua ini, yang dua ini adalah menggali dengan bertanya lebih mendalam, baik secara individual maupun grup. Nah,
sebetulnya untuk pengumpulan data itu bisa dengan observasi, bisa dengan tekstual atau visual analisis, bahkan kita bisa menggunakan video atau foto untuk menggambarkan suatu kondisi dan kejadian gitu ya, yang ingin kita explore lebih mendalam. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan interview baik individual dengan in-depth interview maupun dengan FGD secara grup interview. Nah, teman-teman sobat BRIK itu bisa lebih memahami terkait dengan kualitatif ini. Ada banyak sekali buku yang bisa dirujuk dan juga jurnal yang bisa dirujuk. Dan semua itu kita mengambil keputusan mau memilih apa teknik pengumpulan data kualitatif, saya rasa tergantung dari apa sih pertanyaan penelitiannya, apa tujuan penelitiannya, karena ini adalah hal yang paling krusial, hal yang paling penting dalam kita mengambil keputusan mau pengumpulan data secara apa. Ya, saya lanjutkan. Mungkin saya dengan senang hati akan melirik atau menyimak apabila ada pertanyaan lewat chat room ya. Monggo silahkan. Nah, seperti yang disampaikan dari sejak awal, ada pro dan kontra ini dalam mengambil keputusan. Teknik apa yang akan kita pakai? Dalam hal ini interviewnya mau individual, apa mau grup gitu. Nah, kembali lagi saya menekankan bahwa semua itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Kita mau melihatnya atau kita membutuhkan data, eksplorasi data, informasi yang detail terkait dengan pendapat individu, atau kita mau melihatnya pendapat suatu grup gitu. Kalau kita menginginkan pendapat satu grup, maka yang dibutuhkan adalah FGD. Tapi kalau kita kepingin tahu apa sih sebenarnya si A melakukan ini, kenapa si B melakukan ini, kenapa? Ya tentu saja tidak bisa kita jadikan grup, tapi nanti pertanyaannya spesifik, lalu kita menginginkan hasil yang spesifik untuk individu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mengambil keputusan kita mau ngambil datanya secara grup, maka nanti unit analisanya adalah unit analisa grup, bukan individual gitu. Oke, baik, saya lanjutkan sambil nanti mungkin ada contoh-contoh yang bisa digunakan. Ini saya menemukan di satu referensi yang tidak spesifik untuk kesehatan, tetapi saya rasa ini bisa mewakili gambaran kapan kita bisa memilih grup, kapan kita bisa memilih yang individual, ya. Jadi sangat tergantung tujuan penelitian kita, ya. Kalau kita misalnya kita ingin tahu bagaimana tanggapan satu kelompok profesi atau profesi kesehatan terkait dengan kepuasan dari tenaga kesehatan terhadap pelayanan yang sudah dia lakukan. Maka kita bisa menggunakan diskusi kelompok, dan kelompok itu nanti yang akan kita jadikan sebagai unit analisis. Kita punya gambaran pendapat kelompok tertentu, misalnya dokter pendapatnya gini, perawat pendapatnya gini, dan seterusnya. Tetapi kalau kita ingin tahu kenapa sih selalu ada di kotak saran itu, di surat cinta rumah sakit itu, kalau dibuka kotaknya kok selalu ada oknum A terus ini yang selalu namanya disebut oleh keluarga pasien bahwa apa yang dilakukan itu kurang membuat keluarga pasien berkenan. Maka tim manajemen akan mencari tahu kenapa, sehingga itu mungkin perlu klarifikasi, perlu interview yang mendalam, apa yang melatar belakangi dan kenapa dia melakukan berbagai perilaku yang
membuat keluarga pasien tidak berkenan. Maka hal ini tidak mungkin dilakukan secara grup, semua perawat atau semua dokter yang merawat pasien tersebut lalu di FGD, itu saya rasa jadi tidak pas. Itu mungkin bisa memberikan gambaran kapan kita menggunakan FGD, kapan kita menggunakan individual. Tapi memang ada kalanya tujuan penelitian itu bisa bisa mengarah ke pengumpulan data dua macam itu, baik FGD maupun in-depth interview. Jadi kita bisa semua itu betul-betul tergantung dari si peneliti, karena dalam penelitian kualitatif kan peneliti itu sendiri sebagai instrumen, sehingga apa yang akan dilakukan, keputusannya bagaimana, betul-betul ada pertimbangan dari peneliti itu sendiri. Kalau saya mau FGD dulu, setelah itu saya kepingin tahu, setelah tahu pendapat kelompok, saya ingin tahu ada nih di situ yang misalnya kok kelihatan menonjol dan belum tergali saat FGD, bisa jadi kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan individual interview. Nah, saya rasa ini menjadi hal yang sangat pokok dalam kita mengambil keputusan. Tapi tentunya kan kita tidak bisa nanti saja lihat situasi dan kondisi. Karena semua itu sudah harus di-planning dalam proposal. Tidak bisa dadakan kita bilang, oke, nanti lihat sikon. Kalau kelihatannya, misalnya kita kepingin mengumpulkan para profesi tertentu, ternyata nggak jalan, ya udah, kita in-depth interview aja. Nah, itu menjadi tidak pas, karena dari sejak awal tidak jelas apa planningnya, ya. Jadi ini refreshing saja bahwa in-depth interview merupakan salah satu teknik untuk pengumpulan data kualitatif. Saya rasa untuk mengeksplor individual perspektif ya secara intens dengan mengklarifikasi berbagai hal, ide dan banyak lagi pemikiran yang ingin kita eksplor dari individu tersebut. Kemudian ini juga sudah saya sampaikan, kapan waktunya saya rasa tergantung dari goalnya penelitian ya. Kalau penelitian ini adalah memiliki subjek yang sensitif, maka kayak tadi contohnya, kalau menurut saya, kalau kita mau mencari tahu kenapa orang selalu masuk di dalam kotak saran, itu ya ini sesuatu yang sensi, sehingga kita perlu in-depth interview. Kalau kita ingin tahu kenapa kok orang wanita-wanita tertentu mau dimadu, mau menjadi istri ketiga, keempat, kelima, itu adalah juga hal yang sensitif, karena mungkin stigma masyarakat masih belum bisa menerima situasi di mana seorang wanita bersedia menjadi istri ke nomor sekian. Maka lebih baik adalah diambilnya dengan cara interview, bukan semua istri kelima dikumpulin jadi satu, dijadikan group discussion. Itu saya rasa kurang pas. Ya, nah bagaimana cara memulai wawancara? Karena saya rasa waktunya itu sangat sempit, sehingga saya mungkin tidak akan satu persatu membahas, tapi nanti materi ini bisa didistribusikan sehingga bisa dibaca. Memulai wawancara saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting, karena kalau dimulainya tidak nyaman, nanti juga hasil wawancaranya itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau Sobat BRIK itu sempat membaca bukunya Prof. Adi Utarini yang judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang, yang ada di tangan saya ini, saya rasa di sini juga menjelaskan sangat detail bagaimana
kita sebagai peneliti saat mengambil mengumpulkan data kualitatif itu sangat sering disebutkan di sini bahwa kita harus membangun hubungan baik, ya, karena memang bagaimanapun penelitian kualitatif sama kuantitatif itu kan sangat berbeda. Ya, kalau kita kuantitatif respondennya ada ratusan bahkan ribuan, kita nggak mungkin mengenal satu-satu. Tapi kalau yang kualitatif, idealnya itu yang diwawancara itu nggak sampai misal yang lebih dari 20 atau 30 aja jarang, ya, paling-paling 12, 15 itu sudah cukup. Saya rasa memahami secara lebih baik, mempunyai hubungan baik dengan yang akan kita wawancara menjadi satu kunci yang sangat penting untuk kita memulai wawancara, ya, sehingga jangan sampai si partisipan atau informan yang akan diwawancara nanti merasa aku mau diinterogasi nih, apalagi waktu mewawancara sambil bawa alat merekam ditaruh di depan mukanya si yang diwawancara, kayak wartawan sedang mewawancara misalnya pejabat tertentu gitu. Itu bukan hal yang diharapkan dari in-depth interview. Jadi harus suasananya yang rileks, ya. Maka di sini juga disampaikan hal-hal yang harus dipahami dalam melakukan in-depth interview. Kita sebagai pewawancara itu harus netral, ya, tidak memihak. Artinya kalau partisipan atau informan menyampaikan sesuatu, kita tidak tidak mensupportnya sampai oh ya betul ya, karena nambah-nambah itu juga tidak boleh, karena itu nanti berarti kita akan mencampur adukan antara pemikiran kita sebagai interviewer dengan sebenarnya informasi yang ingin kita gali gitu. Ini juga teknik, ya, menghindari ketegangan, membangun suasana yang rileks gitu, ya. Tentunya kita harus menunjukkan sikap kekeluargaan. Kalau lagi mau mewawancara, ya, kalau biasanya ekspresinya jutek kayak saya, kalau diem saja ekspresi saya itu dianggapnya orang Bu Kristanti itu sinis gitu, ya, nggak ramah dan lain sebagainya. Kita harus belajar gimana caranya menunjukkan ekspresi yang welcome untuk berkomunikasi dengan menyenangkan gitu. Saya rasa ini menjadi penting, ya. Dan sikap menghargai informan. Kalau informan menyampaikan sesuatu, tunjukkan sikap antusiasme kita, jangan menunjukkan ekspresi gitu. Itu saya rasa juga harus hati-hati. Memang ada kalanya kita refleks menunjukkan mengernyit jidat kita atau wow, nggak apa-apa kalau memang itu sesuatu yang perlu diapresiasi, ya diapresiasi, tapi jangan sampai ekspresi kita itu bertolak belakang dengan harapan dari informan pada saat melihat ekspresi kita gitu, sebagai respon dari yang dia sampaikan gitu. Karena balik lagi, bisa jadi informan kita adalah individu yang untuk mau cerita saja dia butuh effort gitu loh. Mau menjadi informan kita aja dia mungkin pertenangan batin, misalnya seperti itu. Jadi itu harus betul-betul dijaga, ya. Menjadi pendengar yang baik, kita tidak bisa mendominasi pembicaraan, nanti yang ada transkripnya omongan kita semua, bukan informasi dari si partisipan. Kemudian lagi hati-hati dengan memilih informan yang tidak suka berbicara, ya. Ada individu, seseorang yang kalau ditanya jawabannya ya biasa saja. Ya gini-gini aja, dari dulu sampai sekarang ya saya gini-gini saja. Nah itu sangat menimbulkan effort besar untuk kita bisa menggali gitu. Maka mungkin kita juga perlu pahami
yang nantinya akan jadi informan kita kira-kira itu berpotensi untuk dia cerita atau tidak. Kalau tidak mungkin kita bisa punya pilihan lain. Maka seperti apa itu harus kita planning dari sejak awal, nggak yang penting asal comot yang boro-boro dia mau diwawancara misalnya, itu harus dipertimbangkan. Nah, termasuk bagaimana kita harus melaksanakan interview ini supaya terhindar dari tadi yang bracketing, sesuatu yang kita sampaikan pemikiran si peneliti itu sebaiknya tidak. Ya, karena sebagai contoh, kalau misalnya saya mau wawancara bagaimana pengalaman ibu yang sudah melahirkan lebih dari 3 orang, multipara, dia mempunyai pengalaman apa? Mungkin kalau saya yang akan mewawancara, saya tidak akan bisa menyampaikan pendapat saya karena saya tidak punya pengalaman itu. Gitu. Tapi kalau yang mau wawancara juga punya pengalaman yang sama, bahkan mungkin anaknya lebih banyak, nah itu bisa berpotensi untuk, oh iya waktu itu kan rasanya begini ya. Nah itu yang harusnya dihindari, apalagi kalau pendekatan yang kita pilih adalah fenomenologi misalnya seperti itu. Oke, baik. Ini yang harus kita kerjakan pada saat mewawancara adalah pertanyaannya open-ended, sehingga kalau misalnya ada pertanyaan yang terjawab hanya untuk pancingan dulu nggak apa-apa. Apakah kamu mengetahui bagaimana pelayanan di klinik tertentu? Oh iya, saya tahu. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, pertanyaan lanjutan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan in-depth interview ada yang dikenal dengan istilah probing. Jadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang perlu kita sampaikan setelah kita mendapatkan informasi tertentu gitu. Nah, kadang-kadang probing ini bisa saja munculnya di informan ketiga misalnya, ya. Untuk pertanyaan tertentu gitu, untuk informasi tertentu. Baik, untuk lebih detail tentang probing bisa nanti kita diskusikan. Lanjut, keuntungan dari wawancara mendalam atau in-depth interview adalah kita sebagai peneliti pengumpul data itu akan mendapatkan informasi yang lebih kaya, yang lebih detail. Maka dalam penelitian kualitatif ini, in-depth interview kita lakukan kan tujuannya sampai kita itu sudah tidak bisa mendapatkan informasi baru lagi. Coding yang kita dapat itu sudah mentok, sudah saturasi, nggak ada lagi yang bisa kita explore. Nah, tentunya bisa membuat saturasi itu sangat penting juga kemampuan dari si pewawancara. Kalau yang mewawancara tidak menguasai topik yang akan dibahas, maka tidak akan bisa mengeksplor dengan lebih mendalam. Maka butuh latihan. Ya, nah kiat dalam melakukan wawancara tadi ya harus tenang, kondusif tempatnya. Kalau kita mau mewawancara perawat, terus kita janjiannya di ruang tindakan, oh itu ruang tindakan atau ruang diskusi biasanya jam segitu kosong. Tetapi ingat, kalau yang diwawancara itu adalah misalnya ketua tim, maka nanti bisa saja 10 menit kemudian akan datang perawat A nanya, mohon maaf sebentar mau nanya, mau mengklarifikasi, itu dokternya datang, itu pasiennya komplain, dan lain sebagainya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Kontrak waktu, sebaiknya wawancara idealnya sih 60-90 menit, tapi teorinya kadang-kadang bisa kurang dari itu, tapi kalau mau lebih, jangan lebih dari 2 jam. Tapi juga harus lihat situasi tidak terlalu rigid, karena kadang-kadang banyak hal yang disampaikan oleh si informan yang akhirnya jadi curhat misalnya gitu kan, kita tidak boleh cut begitu saja gitu ya. Dan kita harus perhatikan privasi, terutama apabila topiknya itu misalnya tentang bagaimana seorang wanita mengalami tindakan kekerasan rumah tangga. Tetapi saat diwawancara di sebelahnya ada suaminya.
Alah, percuma, dia tidak akan cerita macam-macam, nanti yang ada cuma oh ya enggak, oh ya iya gitu, sehingga itu juga harus dipertimbangkan. Kita harus merekam kalau ini face to face, sehingga juga harus ada izin, tapi juga kita juga jangan sampai di tengah-tengah merekam lalu baterainya habis, itu juga harus dipertimbangkan. Kita juga harus sensitif dengan situasinya. Saya pernah lagi mewawancara di tengah-tengah, ternyata istrinya itu pingsan, sehingga yang diwawancara kelihatan gelisah. Sebelum yang bersangkutan minta izin, harusnya kita sudah peka gitu, sehingga itu juga harus benar-benar diperhatikan ya. Juga jangan memotong pembicaraan di tengah-tengah yang membuat jadi ilfil informan kita. Baik, kemudian ini tantangan menjadi pewawancara atau pelaksanaan wawancara. Itu tadi harus menguasai apa yang akan dieksplor. Hendaknya bersikap netral, tidak menghakimi, tidak juga mendominasi, mempunyai panduan wawancara supaya nanti di tengah-tengah tidak blocking lalu bingung mau ngomong apa gitu ya. Kemudian menyikapi karakteristik partisipan itu juga dengan bijak. Kalau partisipannya talk aktif, maka kita juga harus bisa ngekatnya dengan baik. Kalau yang kurang aktif bicara, kita juga harus mampu menggalinya dengan baik juga, gitu. Oke. Nah, saya beralih ke fokus group discussion. Jadi sama, fokus group discussion ini juga salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif. Sekelompok orang berdiskusi, dipimpin oleh fasilitator. Ingat bahwa FGD ini memang dilakukannya bersama-sama. Tetapi dalam hal ini yang dibutuhkan data atau informasi yang diinginkan dalam menggunakan metode FGD itu bukan konsensus, bukan agreement, bukan kesepakatan kelompok. Sehingga kita juga nanti perlu menggarisbawahi apabila di dalam satu kelompok ada informan yang mempunyai pendapat yang tidak sama gitu ya, ada pendapat yang berbeda. Terus nanti jangan dibilang freak, nanti jangan dibilang wah itu beda sendiri, aneh sendiri. Nggak bisa demikian kalau di dalam penelitian kualitatif, karena bisa saja justru informasi yang berbeda itu adalah sesuatu temuan yang penting. Oh ternyata begitu ya gitu. Sehingga ini benar-benar harus garis bawahi, bukan FGD itu bukan untuk mencari kesepakatan kelompok, tetapi mendapatkan informasi yang lebih detail terkait dengan kelompok tertentu berdasarkan pendapat individu dalam kelompok. Nanti unit analisanya adalah analisa satu kelompok FGD. Sehingga kalau kita dalam penelitian ini kita cuma melakukan wawancara FGD-nya itu mohon maaf sebentar. Ya, Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin bertanya menuliskan di chat room dulu ya sambil menunggu Bu Tanti kembali. Terima kasih yang sudah menuliskan pertanyaan. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan. Terima kasih sudah bergabung kepada Sobat Blik semua. Ini sudah di angka 100, wah angka cantik ini. Ya. Ya, baik. Aduh, sebentar. Gak apa-apa Bu Tanti, silahkan. Kalau itu ada orang datang ngasih paket nih loh, kalau di rumah begini nih jadinya.
Jadi mohon maaf saya kembali lagi. Jadi terkait dengan FGD tadi kita perlu pahami bahwa apabila dalam penelitian kita hanya ada satu kelompok FGD, maka unit analisisnya ya hanya satu unit analisis. Tapi kalau kita punya beberapa FGD, misalnya ada 4 kelompok, maka kita punya 4 unit analisis. Beda kalau kita punya melakukannya dengan in-depth interview, maka nanti kalau yang diinterview ada 10, maka kita punya 10 transkrip yang akan kita analisis. Nah, bagaimana memulai FGD? Saya rasa di semua kegiatan kalau mengumpulkan orang, apalagi kita ingin memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita, ya mesti ada perkenalan, penjelasan, ya, lalu bikin aturan main nanti bagaimana, sehingga orang nanti tidak bingung, ini saya disuruh ngapain ini, disuruh kumpul ngapain, sehingga itu sudah menjadi hal yang tentu perlu dilakukan. Dan kita juga harus menyampaikan apa-apa yang nanti akan terjadi gitu, dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi itu juga harus disampaikan. Dan kita juga harus sampaikan ya, tidak ada istilah benar atau salah, semua pendapat itu mempunyai value yang sama. Kalau tadi sudah ada yang ngomong, kita udah, loh kamu kok ngikutin pendapat itu, ya tidak demikian, karena setiap informan yang ada di dalam kelompok FGD itu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi itu kita juga yang menjadi fasilitator harus mampu mengontrol, jangan sampai percakapan pertama, pertanyaan 1 sampai pertanyaan terakhir itu yang jawab didominasi orang itu terus gitu, ya. Jadi yang lain nanti merasa cuman sebagai pelengkap penderita saja di situ gitu. Itu harus diatur sedemikian rupa oleh fasilitator. Nah, kelebihan dari FGD atau DKT ya, ini kan diskusi terpadu, bahasa Indonesianya adalah interaksi dalam grup. Maka tadi perlu kita pahami bahwa dalam pelaksanaan FGD itu kan biasanya yang ikut di dalam kelompok itu adalah kelompok homogen, sehingga sangat berpotensi misalnya karena saya perawat, saya ngasih contoh FGD perawat saja. Kalau yang akan dijadikan sebagai anggota atau anggota FGD itu adalah perawat-perawat, mereka saling kenal, apalagi di situ ada kepala ruangannya, ada stafnya, anak buahnya, dengan pertanyaan yang sensitif, maka sangat memungkinkan anak buah perawat tadi tidak mau menyampaikan sesuatu yang nantinya takut dimarahi atau takut ditegur sama kepala ruangannya. Kalau itu dalam satu FGD, satu kelompok yang sama, itu harus betul-betul kita pertimbangkan. Lalu ekspresi mereka, kalau mau jawab melirik dulu kanan kiri, itu juga harus kita pertimbangkan untuk dicatat. Maka ada yang namanya field note. Kita mengamati semua ekspresi yang nonverbal dari para peserta FGD. Ya, nah kelebihan yang lain adalah menghemat waktu dan biaya. Tapi di sisi lain, kalau yang individu kan satu orang bisa 90 menit. Kalau ini 2 jam, 10 orang yang akan ditanya gitu. Jadi kurang lebihnya demikian, tapi kembali lagi ke tujuan kita mengumpulkan data itu berdasarkan apa riset question, apa yang ingin kita dapatkan, informasi apa yang ingin kita peroleh, itu yang menjadi pertimbangan. Ya, nah ini dalam melakukan FGD, ruangannya harus nyaman, sejuk. Kalau ruangannya panas, sepanjang waktu gini-gini terus semuanya, gitu ya, itu juga akan membuat suasana tidak
tidak kondusif gitu. Nah, kalau partisipan saling mengenal itu juga ada hal yang harus kita cermati. Mungkin itu tadi bisa jadi mereka akan jadi follower, tidak menyampaikan apa pendapat sendiri, tetapi oh kalau itu teman ngomong itu ikut itu aja. Oh ya sama, saya sama seperti mbaknya itu gitu, tuh harus dipertimbangkan ya. Kemudian atur posisi ya, kalau FGD itu harus semuanya bisa melihat satu sama lain, apalagi fasilitator harus bisa melihat dengan leluasa semua partisipan. Nah, ini tadi saya juga sudah sampaikan, partisipan yang mendominasi sebaiknya juga perlu dikendalikan. Kemudian memulai percakapan, saat mengajukan pertanyaan, itu sebaiknya kalau pertanyaannya yang sensi, itu nanti ditaruh di belakang aja. Gitu. Kalau pertanyaan yang umum-umum di depan-depan nggak apa-apa. Gitu. Sehingga tidak akan membuat suasana menjadi kaku dan tegang kalau awal-awal sudah ditanya hal yang sensitif. Kemudian juga mendorong partisipan untuk bebas mengungkapkan pendapat terus terang dan jujur. Kemudian jangan kita memojokkan satu partisipan apabila menyampaikan sesuatu terus dipojokkan, itu juga hendaknya tidak terjadi demikian. Diatur bagaimana siapa yang diizinkan untuk bicara. Karena nanti kalau itu direkam, kalau semua ngomong, itu juga akan susah untuk diidentifikasi ini omongannya siapa, karena pada saat kita membuat transkrip itu harus clear. Apalagi kalau kita menggunakan software untuk membuat transkrip, wah amburadul, nggak karuan, siapa yang ngomong kalimatnya jadi tidak terdeteksi. Jadi itu harus benar-benar kita pahami, kita pertimbangkan. Nah, masalah yang sering muncul di FGD adalah tidak semua orang bisa berperan aktif dalam diskusi, kemungkinan didominasi oleh satu orang, kemungkinan terjadi blocking, ya, dan diskusi itu bisa arahnya menyimpang, tidak seperti topik yang kita harapkan. Jadi ini juga harus dipertimbangkan. Mungkin Bu Tanti agak disingkat ya karena waktunya sudah di akhir cerita. Saya ingin menyampaikan bahwa saya menemukan penelitian artikel yang membandingkan antara dia mengambil data dengan interview dengan dia mengambil data dengan focus group discussion. Itu sangat menarik. Boleh nanti kalau mau ini dibaca lebih detail ya, dan simpulannya itu adalah lebih baik menggunakan group discussion ternyata gitu, karena meskipun group discussion itu mewakili persepsi individu tetapi dalam kelompok, karena yang akan diteliti adalah kelompok penyakit tertentu, bukan permasalahan individu tertentu. Kemudian beberapa penelitian juga banyak yang bisa dirujuk ya. Antara lain ini tambahan referensi yang mungkin Sobat Ngebrik bisa ngecek lebih mendalam. Oke, saya rasa itu Bu Supri yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti kita akan diskusikan untuk lebih detailnya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Bu Tanti yang sudah memaparkan tentang in-depth interview dan juga fokus group discussion. Jadi bagaimana kemudian pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian kita bisa menentukan ya, memilih di dalam merancang proposal atau rencana penelitian kualitatif, mana yang lebih tepat untuk kita pilih untuk data kita. Baik Bu Tanti, ini kebetulan sudah cukup banyak pertanyaan yang ada di chatbox. Terima kasih banyak Sobat Ngebrik semuanya. Saya kira tadi sampai ini ya, kita menikmati sekali ya penjelasan dari Bu Tanti begitu ya. Karena itu yang kemudian banyak sekali kendala di lapangan dan kadang-kadang kita bertanya-tanya gitu ya, bagaimana kemudian kita memilih yang tepat. Mungkin bisa, ini sudah saya rangkum, saya bisa share ya. Biar kalau dicek nanti tenggelam. Stop share dulu ya. Baik, iya, minta tolong stop share dulu. Baik. Sebentar.
Oke, saya share dulu pertanyaan-pertanyaannya. Baik, ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Bu Dewi Nurmala. Apakah kita jika melakukan FGD itu partisipan harus homogen atau tidak homogen? Sebenarnya tadi sudah Bu Tanti juga sudah menjelaskan ya tentang homogenitas informan ya, partisipan di dalam proses diskusi. Cuman mungkin Bu Tanti bisa menjelaskan lebih detail batasan homogen ini seperti apa? Monggo. Baik. Ya, terima kasih Mbak Dewi Nurmala pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan homogen di sini adalah partisipannya itu juga memenuhi syarat dari tujuan kita melakukan penelitian. Kalau kita kepingin tahu kayak tadi itu kan contoh yang ada di artikel kan pasien-pasien yang mengalami rheumatoid arthritis. Maka homogennya adalah mereka yang mengalami rheumatoid arthritis. Tapi kan kita tidak bisa homogen di semua sudut aspek. Karakteristik respondennya kan tidak semuanya usianya sama, suku bangsanya sama, kan tidak. Jadi homogennya adalah disesuaikan dengan kriterianya pengambilan partisipan, penentuan partisipannya mau pakai apa kriterianya. Lalu karakteristik yang berbeda adalah variansinya, karena untuk penelitian kualitatif itu sangat diperlukan variansi. Variansinya misalnya pasien dengan rheumatoid arthritis yang usianya berbeda. Itu nanti misalnya ada yang young adult, ada yang middle adult, ada yang older adult, misalnya kaitannya dengan variansi usia. Laki dan perempuan, misalnya seperti itu. Lalu suku, mungkin kita akan punya perspektif informasi yang berbeda ya, apabila yang kita wawancara misalnya ada orang Bataknya, ada orang Jawanya, karena perlu mungkin kita juga sepakat ya, budaya itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berespon baik terhadap terapi maupun terhadap pengambilan keputusan misalnya, sehingga variansi itu yang kita jadikan sebagai kelebihan, tapi homogennya ya terkait dengan apa tujuan kita meneliti. Saya rasa itu bisa mewakili jawaban Mbak Dewi Nurmala. Baik, ya baik. Terima kasih banyak Bu Tanti atas penjelasannya ya. Jadi kalau tadi di paparan materi itu sudah jelaskan bahwa memang perlu homogen. Nah ini batasan homogennya itu seperti apa ya? Tidak bisa semuanya kemudian sama persis gitu ya. Tapi ada beberapa karakter yang homogen. Baik, pertanyaan kedua ini Bu Tanti. Ada dari Pak Bahtiar Unmul. Adakah jumlah partisipan yang dapat dalam melaksanakan FGD agar kemudian dapat diperoleh data yang berkualitas? Silahkan Bu Tanti. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Bahtiar. Tinggal kita tergantung ya yang akan kita jadikan informan atau partisipan FGD itu kelompok yang langka atau kelompok yang lebih bisa banyak didapat gitu. Kalau kita mau melakukan FGD kepada orang tua yang anaknya mengikuti homeschooling, maka itu akan banyak. Tetapi kalau kita mau melakukan FGD kepada orang tua yang melakukan abuse kepada anaknya, nah itu mungkin tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan. Maka di banyak teori sih antara 6 sampai 12 gitu. 6 sampai 12. Terlalu banyak itu juga nanti tidak efektif. Jadi ada berbagai referensi tapi berkisar sekitar 6 sampai 12 gitu. 6 sampai 12, mungkin boleh menambahkan ya Bu Tanti, 6 sampai 12, seandainya kita mengundang, ini yang kita undang itu sudah 10 orang, tapi ternyata yang hadir 5 orang. Nah ini bagaimana, apakah kemudian kita tetap bisa menjalankan FGD, kan ini kurang dari 6 ini ya, atau bagaimana, 5 atau 4 misalnya seperti itu.
Makanya mungkin kita perlu mengantisipasi kalau minimal 6 ya jangan yang kita undang 6. Nanti kalau misalnya yang bersedia cuma 3 ya nggak bisa dilaksanakan FGD. Mungkin perlu konfirmasi lebih lanjut gitu. Karena FGD itu kan terplanning. Sehingga mestinya kalau belum memenuhi syarat ya bisa di planning ulang, kecuali kalau sudah hari H ketentuan ternyata tiba-tiba misalnya anaknya sakit panas sehingga batal bisa datang. Padahal tadinya ngomong bersedia gitu, ya itu ya mau apa boleh buat. Tetapi tetap saja nanti ini pada saat kita melaporkan hasil penelitian kan harus disampaikan apa adanya, gitu, sehingga tetap harus dituliskan berapa yang di planning, kemudian kenyataannya berapa. Saya rasa itu menjadi hal yang harus diperhatikan karena sebagai pertanggungjawaban peneliti. Itu menurut saya begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Supri atau di sini mungkin ada siapa ya saya? Di sini banyak yang hadir, alhamdulillah Prof. Uut juga hadir, kemudian ya Bu Sinta juga ada, ya. Ada Bu Sinta juga. Oke, demikian Bu Supri. Baik. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan berikutnya ini Bu Tanti ya. Kita lanjut dulu mungkin ya. Jadi untuk data collection yang diambil dari FGD dan juga in-depth interview, apakah hasilnya dapat disatukan untuk pengambilan ini ya, untuk proses analisis? Meskipun nanti masih ada sesi break khusus untuk analisis data ya, untuk pada bulan berikutnya. Tetapi mungkin bisa di ini sedikit. Silahkan Bu Tanti, ini dari Pak Leonov Rianto. Ya, ini terima kasih Pak Leonov. Ini rasanya pertanyaannya sudah advance di sini, sudah sampai dengan analisa ya. Ya, kalau saya menanggapinya seperti yang saya sampaikan, kalau in-depth interview maka analisanya kan individual. Tetapi kalau focus group discussion, nanti analisanya kan unit analisis. Nah, seperti apa nanti setelah itu menjadi satu analisa data lebih jauh? Nah, nanti Pak Leonov jangan lupa hadir di acara ngebreak kapan itu nanti mungkin Bu Sinta bisa memberikan informasi supaya nanti waktu itu ditunggu ya, sehingga yang ini kita fokus kepada bagaimana pelaksanaannya dulu. Tapi intinya kalau fokus group discussion ya unit analisis, jadi tidak bisa pendapat satu-satu orang. Kalau nanti sudah jadi coding seperti apa itu bisa dibahas, didiskusikan lebih lanjut di waktu yang akan datang. Saya rasa itu ya Bu Supri. Ya, betul sekali Bu Tanti. Jadi Bapak Ibu Sobat Break yang hadir pada kesempatan kali ini jangan mencukupkan sampai sesi di sini karena belum tuntas pembahasannya ya. Kita mesti mengikuti break ini sampai selesai begitu ya, sampai kemudian sesi tidak hanya analisis data tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana menulis laporan. Itu juga akan ada sesinya tersendiri. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu tetap stay tune gitu ya. Ya, gimana Bu Tanti? 1 tahun sudah ada jadwalnya itu ngebreak. Betul, iya. Sampai akhir tahun ini itu sudah semuanya terplanning dengan baik begitu ya. Jadi tetap setia saja di sini untuk kemudian mengikuti sesi per sesi agar kita bisa lebih memahami, mendalami dan ya dapat melakukan penelitian kualitatif itu dengan berkualitas. Baik, Bu Tanti, ini masih ada pertanyaan lagi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Tanti, bahwa kadang dalam wawancara dapat terhenti akibat situasi yang ya tidak memungkinkan atau tidak direncanakan ya. Tadi dikatakan Bu Tanti bercerita ketika ada wawancara, sedang mewawancara terus istrinya pingsan begitu ya. Nah, itu tadi yang dicontohkan. Nah, pada saat kita melakukan wawancara lanjutan, apakah perlu mengulang pertanyaan yang sebelumnya atau cukup melanjutkan pada pertanyaan berikutnya? Ini dari Bu Diana Novianti. Silahkan Bu Tanti. Ya, Bu Diana Novianti, ya ini memang yang namanya wawancara atau FGD itu masing-masing ada ceritanya sendiri-sendiri gitu ya. Pada break-break sebelumnya saya rasa Prof. Uut juga sudah cerita banyak pengalaman Prof. Uut sebagai pewawancara ya. Ada yang malah curhat, ada yang macam-macam gitu ya.
termasuk Bu Sinta juga punya cerita. Bahkan Bu Sinta itu sampai hafal pada saat mewawancara ini situasinya begini, jangan-jangan Bu Sinta juga hafal pakai baju apa yang diwawancara. Nah, tapi kalau pada situasi di mana wawancara itu harus terhenti karena ada satu dan lain hal, tentunya kita menilik hal apa sih yang terjadi. Kalau yang terjadi itu sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan wawancara, ya sudah stop sampai di situ. Kita bila perlu ya bantuin apa yang terjadi saat itu. Kalau istrinya pingsan kayak waktu itu ya terpaksa kita jadi ikut nimbrung ngurusin istri yang sakit. Sudah bubrah, nggak jadi melanjutkan pertanyaan karena pasti tidak akan konsentrasi gitu. Tidak optimal begitu ya. Sehingga sangat-sangat spesifik apa sih yang terjadi saat itu. Saya rasa kita sebagai pewawancara juga sebagai human ya yang juga paham bagaimana berempati dan lain sebagainya, ya itu mengalir aja lah, itu kan alamiah ya, bahwa kalau memang tidak memungkinkan ya kita akan cari solusi gitu. Kalau tidak memungkinkan kita untuk membahas apa next berikutnya, ya nggak usah memaksakan diri, nanti malahan jadi hubungan tidak baik gitu. Karena belum tentu kita juga bisa mengklarifikasi, ini akhirnya mau bagaimana ini? Kamu masih mau di wawancara atau tidak? Belum tentu itu juga tepat. Sehingga yang penting semua itu hubungan tetap baik, respect satu sama lain itu tetap dilaksanakan. Kemudian kalau sudah ada waktu selang berikutnya diklarifikasi kembali. Kalau mau janjian lagi silahkan. Kalau janjiannya misalnya mau tidak jadi luring, jadi daring, yaitu juga ada aturan mainnya. Kalau pertanyaannya yang tadi ditanyakan baru separuh dijawab, belum clear, mau diklarifikasi ulang, juga silahkan saja. Itu betul-betul peneliti sendiri yang paham. Ini saya sampai hafal loh di sini, ada di bukunya Prof. UU tuh halaman berapa ya, kalau wawancaranya via apa, halaman 160 ini ada nih. Rekomendasi kalau wawancara lewat telepon sama lewat luring itu nanti akan berbeda, apa-apa yang harus diperhatikan. Itu juga saya rasa sangat penting untuk dipahami, apalagi bagi kita misalnya yang belum pernah mewawancara, itu berpotensi itu di tengah-tengah blocking karena kita habis itu aduh mau nanya apa ini. Saya sama Bu Sinta pernah pengalaman lagi mau wawancara, yang diwawancara maunya ditemani. Setelah ditemani, sama sekali malahan tangis-tangisan jejeran orang dua, ya kita juga harus lihat situasinya gitu. Jadi memang mewawancara informan itu sesuatu yang istimewa. Maka ya kita harus mencintai senang dengan apa yang kita lakukan, melakukannya dengan gembira, sehingga kalau terjadi sesuatu itu kita tidak langsung ekspresinya bersengut gitu lah ya, jadi hubungan itu kurang kurang harmonis antara yang mau mewawancara dengan yang diwawancara, itu nanti akan hasilnya jadi tidak optimal. Saya rasa itu Bu Supri. Baik, terima kasih banyak Bu Tanti. Ada banyak tips tadi yang disampaikan oleh Bu Tanti ya, bagaimana kemudian ketika kita di lapangan mengumpulkan data. Karena kadang-kadang memang banyak hal yang terjadi di luar planning kita. Dan tadi Bu Tanti menekankan, mungkin perlu saya highlight ya, bahwa di dalam proses mengumpulkan data kita ini human gitu ya. Jadi jangan kemudian mengabaikan rasa, begitu ya Bu Tanti ya. Kalau kemudian memang ada hal-hal yang ya bukan pokoknya ngumpulin data, begitu nggak bisa ya Bu Tanti ya. Hanya tujuan kita tercapai, nggak bisa. Iya, jadi hubungan interaksi kita dengan sumber data ya, dengan informan atau partisipan itu tetap kemudian kita jaga ya. Kita tidak hanya mementingkan bahwa yang penting datanya kita peroleh, tapi harus mempertimbangkan kondisi sekitarnya yang terjadi, termasuk tadi Bu Tanti cerita ada terjadi tangis-tangisan ya, kita tidak bisa bertanya berarti ya Bu Tanti ya. Ya untuk sementara ya memberikan waktu dan ruang.
Betul, ya. Terima kasih Bu Tanti. Tapi ekspresi kita juga sangat penting ya ternyata. Ya, ekspresi ya. Baik, Bu Tanti, ini masih ada beberapa pertanyaan Bu Tanti. Ini dari Bu Anih Kurnia. Apakah data yang diambil dengan menggunakan FGD ketika dianalisis berdasarkan kesimpulan dari setiap kelompok atau bukan? Mohon pencerahannya. Silakan Bu Tanti. Oh iya, makasih Bu Anih. Nah ini pertanyaannya FGD-nya ada berapa kelompok? Kalau hanya satu kelompok ya berarti satu unit analisis itu. Tapi kalau FGD-nya ada beberapa kali FGD ya jadinya kita akan punya unit-unit analisis dari masing-masing. Kelompok FGD ini hasil analisa codingnya begini itu dan seterusnya. Untuk analisa kembali lagi ya akan kita akan kita bahas pada pertemuan break yang berikutnya. Biar nanti memang luar biasa, sudah pada semangat ingin tahu gitu ya. Bu Ani Kurnia nanti ditunggu kehadirannya di next break yang terkait dengan analisa data. Ya, jadi jangan ini ya, tetap setiap Jumat gitu ya, 2 minggu sekali kita kemudian akan ketemu. Baik, ini pertanyaan dari YouTube dari Bu Agnia. Izin bertanya, berapa banyak ya kelompok FGD yang ideal untuk dilakukan? Apakah sama halnya dengan in-depth interview? Sampai saturasi atau sesuai dengan kebutuhan penelitian? Silahkan Bu Tanti. Oh ya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ini. Karena memang ada berapa jumlah kelompok atau kalau informasi yang ingin kita gali itu kan meskipun hanya satu kelompok, kalau kita menggalinya beneran kan bisa dapat macam-macam ya. Punya banyak kelompok kalau kita menggalinya itu tidak menguasai ya, fasilitator tidak menguasai materi juga ada 5 kelompok FGD tapi semuanya ya superficial semua gitu, sehingga yang dimaksud dengan saturasi data kaitannya dengan seberapa data yang sudah informasi ya yang sudah didapatkan dengan FGD, karena kita nggak bisa juga ini belum saturasi membentuk kelompok satu lagi, itu tidak bisa demikian karena kita sudah harus memplanning mau berapa kelompok FGD juga sudah terplanning dari awal gitu. Jadi bukannya kalau kurang besok nambah lagi, nanti kalau kurang terus jadi 10 FGD kan, bukan demikian, tetapi seberapa fasilitator mampu menggali kelompok FGD yang sudah terencana itu. Saya rasa masing-masing kelompok FGD itu sudah terplanning kenapa perlu ada sekian kelompok FGD gitu. Itu tujuannya membuat kaya informasi yang didapat gitu. Itu jawaban saya. Mungkin Prof nanti mau menambahkan kalau lengkap. Baik. Ada mungkin nanti setelah pertanyaan yang terakhir ya Bu Tanti ya, baru nanti saya persilahkan kepada beliau-beliaunya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir karena waktu juga ya, jadi terkait ini dari Pak Ridwan, apabila partisipan in-depth interview terdiri dari berbagai jenjang jabatan, tadi Bu Tanti sebenarnya juga sudah menyinggung pada saat pemaparan ya, karena terkait dengan pemberdayaan masyarakat di suatu desa, untuk teknis FGD-nya apakah boleh dijadikan menjadi satu forum? Misalnya ada Pak Kades, Perangkat Desa, Bu Bidan, kader kesehatan, Karang Taruna, dan sebagainya. Mohon saran dari Bu Tanti. Silakan Bu Tanti. Ya, terima kasih. Ini Mas Ridwan Kamaludin itu kayaknya alumni PSIK. Halo Mas Ridwan. Ya, saya rasa ini sangat sangat spesifik merujuk pada tujuan penelitian. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terhadap perangkat desa, ada Pak Kades, ada Bu Bidan, ada Karang Taruna, itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama. Ini pertanyaannya apa boleh dijadikan satu grup FGD gitu ya? Mas betul, iya. Apakah dari berbagai yang berbeda itu boleh dijadikan satu? Betul. Jadi kembali lagi ke tujuan melakukan FGD itu untuk apa, mendapatkan informasi apa, lalu
informannya itu apakah memang bisa dijadikan satu, karena kan nanti pertanyaannya akan apakah sama. Kalau nanya sama Pak Kades sama nanya sama Mas Karang Taruna itu apakah pertanyaan yang sama gitu ya. Saya rasa itu menjadi bahan pertimbangan Mas Ridwan. Tapi kalau yang ditanya itu pendapatnya satu itu secara umum lah, terus kembali lagi tadi terkait dengan homogenitasnya. Gitu. Kalau Pak Kadesnya kan cuma satu di desa, ya kan nggak mungkin FGD kelompok kades-kades, kecuali kalau beberapa kecamatan desa, ya, beberapa desa kades dikumpulin gitu kan berbeda ya. Yeah. Tapi kalau mas-mas mbak Karang Taruna kan jumlahnya banyak, mungkin bisa jadi satu kelompok FGD anggota Karang Taruna. Mungkin demikian, Mas Ridwan. Baik Bu Tanti, terima kasih banyak, luar biasa menarik ya. Ini karena waktu juga sudah jam 3, mungkin untuk yang terakhir dari kalau kemudian ada tambahan dari Prof. Uut atau mungkin Bu Sinta atau Bu Sasi, silahkan. Oh, ada Bu Sasi toh, mana aku nggak ngeliat. Bu Sasi. Kan Bu. Halo, lama tak bersuwo. Iya, lama nggak ketemu. Halo Bu Sasi. Ada tambahan Mbak Sasi? Kayaknya enggak, tapi saya akan ada sesi saya beberapa minggu lagi, mungkin saya juga akan melanjutkan ya dari yang sudah disampaikan Bu Christine hari ini, Bu Kristanti hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, tapi tidak ada tambahan sih. Jadi, harus tune in terus ya. Jadi Sobat Break itu sedikit bocoran ya, sedikit bocoran. Jadi pada break sesi berikutnya nanti akan ada Bu Sasi dan kemudian yang lain juga akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang analisis data gitu ya. Ini yang tadi sudah beberapa kali ditanyakan ini analisis data ya, termasuk nanti sampai ke laporan. Baik, kalau kemudian sudah tidak ada tambahan lagi, mungkin Bu Tanti akan menyampaikan closing statement-nya dulu. Silahkan Bu Tanti. Oh, Prof. dulu. Oh iya, monggo Prof. Dulu mendengar suara Prof. Kayaknya nggak afdol gitu. Saya sudah mendengarkan betapa asiknya obrolan Bu Tanti sama Mbak Supri ya. Iya Prof, ini saking asiknya sampai nggak ini. Sudah jam 3 ini Prof, seru sekali. Iya. Silakan Prof kalau ada tambahan nih. Enggak ada tambahan Mbak Supri, Bu Tanti. Saya kira ini pengumpulan data itu selalu menarik ya. Nanti apalagi nanti kalau diletakkan di konteks pandemi nanti juga gimana kalau FGD-nya via Zoom gitu. Betul, apa yang kita harus perhatikan betul gitu, sama kayak kalau wawancara itu dilakukan face to face atau by phone atau by Zoom. Nah, ini hal-hal yang detail yang saya kira nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan diulas lebih mendalam lagi. Terima kasih banget Bu Tanti, Mbak Supri. Baik, terima kasih banyak Prof. Uut. Nah, jadi Sobat Break, jangan kemudian ketinggalan ya, karena tadi udah ada beberapa bocoran ini dari Prof. Uut. Nanti bagaimana sih kita, ini kan pandemi masih ya, jadi kemungkinan besar kita akan melakukan pengumpulan data, mungkin FGD via Zoom gitu ya, atau kemudian wawancara yang by phone gitu ya. Tentu itu sedikit banyak akan berbeda. Nah, berbedanya bagaimana gitu, nanti dapat Bapak Ibu temukan pada break berikutnya. Dan ini juga ada bocoran dari Bu Sinta nih, untuk analisis data nantinya akan disampaikan bulan Agustus ya. Jadi Sobat Break jangan berpindah gitu ya. Silahkan kita bisa mengikuti terus break ini sampai kemudian tuntas ya. Oke, mungkin begitu. Silahkan Bu Tanti untuk closing statement-nya. Ya, mau ngomong apa? Yang jelas kita kalau mau melaksanakan pengumpulan data kualitatif itu didasari atas apa tujuan penelitian kita, lalu tujuan itu bisa terjawabnya dengan apa, gitu. Itu menjadi hal yang penting. Jadi tidak bisa kita nantinya
di tengah jalan kita berubah cara gitu ya, karena semua itu sudah harus dipertimbangkan dari sejak awal. Kalau memang mau menggunakan dua-duanya, mau apa dulu, mau yang duluan dan seterusnya, itu menjadi bahan pertimbangan. Dan juga dalam melaksanakan baik FGD maupun in-depth interview, kita harus menggunakan rambu-rambu yang harusnya jangan sampai kita membuat yang jadi informan kita tidak merasa nyaman. Saya rasa kenyamanan dari informan itu menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan gitu. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih juga untuk tim BRIK yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Biasanya ngopi, jadi saya nge-break ngomongnya. Ngopi dan nge-break ya. Juga karena setahun, silahkan ini bukunya. Jangan lupa kalau yang belum punya, ini penting banget, sangat direkomendasikan ya, karena lebih mudah diimplementasikan ya Bu Tanti ya. Di mana saja ada ya kayaknya ya. Monggo, silahkan. Di toko-toko online juga ada, lebih mudah untuk kita cari. Ya. Monggo. Baik, ya. Baik, terima kasih. Mbak Supri, saya boleh nyela sedikit? Boleh sekali. Ya. Pesan spesial untuk Bu Ut. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Prof. Duluan hari deh. ini. Saya baru mau nutup dengan itu, Mbak Sari. Ya. Selamat ulang tahun, Prof. Udah, dia dibicarakan. Nanti musiknya selamat ulang tahun, Prof. Hari ini. Ini adalah break yang sangat spesial karena bertepatan dengan ulang tahunnya Prof. Uut. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, senantiasa sukses, berlimpah barokah, dan senantiasa dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Amin. Selamat Prof. Uut, sehat selalu. Ya. Sehat. Amanah baru Prof. Uut. Iya, selamat juga untuk amanah barunya sebagai Kaprodi S3. Aja ini banyak bocoran-bocoran ini di sini. Maaf Prof, kita kan ini Prof Uut fans club gitu. Ya Bu Tanti, Bu Sinta ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Sobat BRIK yang berbahagia. Tadi saya sebenarnya sudah merencanakan itu juga Bu Mbak Sasi, ternyata wah Mbak Sasi sudah lebih gercep gitu ya. Ya, nggak dapat planningnya soalnya. Ya kan surprise. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Kristanti Effendi yang sudah berbagi dengan kita ya ilmu yang sangat bermanfaat dan insya Allah sangat bisa kita implementasikan untuk riset-riset kita ke depan. Terima kasih juga kepada Prof. Uut, kepada Mbak Sasi, kepada Mbak Sinta ya, semuanya yang sudah berpartisipasi, Bapak Ibu Sobat Ngebrik di sini. Dan sekali lagi jangan kemana-mana karena break ini waktunya sama ya, setiap Jumat jamnya jam 2 begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih banyak agenda-agenda atau jadwal yang sangat menarik begitu ya. Dan mungkin demikian saja dari saya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Gitka. Atur nuwun Bu Supri. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Gitka. Baik, terima kasih kepada Ibu Supriyati, SSMKes, dan juga pembicara kita hari ini, Ibu Dr. Kristanti Effendi, SKPMKes. Dan tanpa terasa Bapak Ibu kita telah mengikuti acara bicara tentang kualitatif. Tanpa terasa Bapak Ibu kita telah mengikuti acara in-depth interview versus FGD bersama acara BRIK yang ke-8 tidak terasa, dan juga selamat ulang tahun kepada Prof. Uut, semoga sehat selalu dan kita semua diberikan kesehatan. Bapak Ibu jangan lupa nanti kita hari ini akan mengisi kuis ya Bapak Ibu ya, seperti biasa di ugm.id/BRIK UGM. Nanti kami buka acaranya, kuisnya nanti sampai jam 4 Ibu. Baik, sekian acara kita hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Sorry.